Tahu kan Om yang melukis kan? Ini bakat terpendam kita. Ini kayak lukisan Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci. Keliru. Ini apa? Mikir, lukis juga mikir. Oh, ini ada campuran warna. Warna dicampur. Warna-warna nggak hanya hitam doang. Ini lukisan, nggak tahu aliran apa. Aliran. Mas. Om Boy. Iya Mas. Lagi melukis kali hitam. Iya. Nggak tahu. Kayak kali hitam ini. Ini kali hitam ini ya? Ini kayak Kemayoran, Wisma Atlet, tapi ini hitam semua, jadi kayak kali hitam. Oh gitu. Jadi gimana? Oke gak Pak? Nggak oke. Nggak oke? Nggak oke banget. Caranya gimana? Om Boy itu lebih cocok jadi penghibur Oh gitu. daripada Gaya. pelukis. Oh iya. Nah kalau Om Boy yang penting gayanya, nggak penting karyanya. Kalau Om Boy apa saja udah top Marco top. Top. Terima kasih. Nah inilah, ini tamu kita malam ini Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. Nah, Mas Bram, Gimana Om Boy? ngomong-ngomong. Minum dulu dong, Ya, boleh, silakan minum. Aduh. Silakan. Ini dilepas ya, dilepas ya. Dilepas, lebih ganteng kalau begini soalnya. Kita ngomong yang enteng-enteng dulu Mas Pram. Monggo. Soal lukisan tadi kan kita dikritik, kurang ini, kurang itulah. Kenapa sih kok tertarik jadi pengamat atau pemerhati atau bahkan jadi kolektor lukisan Mas? Jadi dalam hidup itu mesti ada keseimbangan Om Boy. Keseimbangan antara kita, beban kerja dan sebagainya, tetapi kita juga nggak boleh kehilangan kesenian, berkebudayaan. Saya termasuk orang yang sama sekali tidak bisa melukis, tapi saya bisa melihat lukisan. Dan alhamdulillah saya juga udah keliling dunia melihat lukisan, berbagai lukisan, terutama lukisan-lukisan Indonesia sekarang banyak sekali yang bagus-bagus, yang sudah mendunia dan harganya juga luar biasa. Anak-anak muda sekarang ini yang kontemporer itu harganya sudah bisa bersaing pada tingkat dunia. Dan ini merupakan kebanggaan kita karena kita ini sebenarnya DNA kita. Jadi DNA kita ini adalah ekonomi kreatif. Nah, orang melukis, berkesenian, kalau kita lihat di ASEAN, kita ini termasuk yang unggul. Siapa kalau pelukis yang Anda kagumi di Indonesia, pelukis Indonesia siapa? Saya termasuk yang koleksi cukup banyak, misalnya ada Dirot. Dirot itu hampir semua lukisannya ada ikannya. Termasuk juga ada pelukis namanya Awiki. Itu pelukis Jawa Tengah tapi hidup besarnya di Bali. Oh, di Bali ya. Nah, ini pelukis yang ngelukisnya itu tebalnya hampir 18 cm. Kalau dilihat dari 1 meter lukisannya nggak nampak apa-apa, tapi kemudian kalau kita mundur sampai dengan 3 meter baru nampak lukisannya. Nah, Mas Pram ini sekarang ngomong lukisan udah cukup, kita ngomong kerjaan nih ya. Ini perlu diketahui oleh hadirin hadirat semuanya. Beliau ini selama menjadi sekretaris kabinet, pejabat setingkat menteri, baru kali ini tampil di televisi. Hanya karena tapi ini jujur ya, saya udah 4 tahun tidak pernah Benar, pernah sama sekali mau diundang ke. Jadi ini bukan pencitraan ngomongnya, Bukan, benar ya? Jadi yang saya sampaikan tadi, dulu waktu menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan DPR, itu taunya sedikit, tapi ngomongnya banyak. Oke. Seperti yang sekarang inilah. Iya. Nah, tapi begitu menjadi teman-teman sendiri disinggung nggak apa-apa. Yang pimpinan DPR kan terbatas. Oh iya, iya. Nah, kemudian ketika menjadi sekretaris kabinet, hampir semuanya tahu. Karena kepres, inpres, perpres dan sebagainya itu ada di kami, sehingga lebih baik tidak ngomong. Kalau surat-surat sertifikat gitu lewat Saskam juga Masa presiden kok sertifikat? Bukan. Sertifikat lukisan misalnya. Enggak juga ya? Enggak, jadi semua surat pasti akan melalui kami berdua, Pak Pratik dan saya. Pasti, nggak akan mungkin surat yang langsung ke presiden, nggak mungkin. Pasti ke kami berdua untuk diseleksi dan sebagainya. Oh, jadi penting dong ya. Mas bisa dijelaskan nggak? Sekretaris kabinet itu apa sih? Jadi presiden itu mempunyai 2 sekretaris. Satu sekretaris negara, satu sekretaris kabinet. Singkat cerita, yang sekretaris negara itu berkaitan dengan presiden sebagai kepala negara. Sekretaris kabinet itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi hal yang berkaitan dengan manajemen sidang kabinet, hal yang berkaitan dengan keputusan pemerintahan itu yang mempersiapkan adalah sekretaris kabinet. Tapi hal yang berkaitan dengan hubungan antar negara, protokoler dan sebagainya adalah sekretaris negara. Jadi itu secara sederhana aja, walaupun
tentunya di antara dua ini pasti ada overlapping antara sekretaris negara dan kabinet. Dan alhamdulillah saya dengan Mas Pratik ini bisa membantu Pak Jokowi dengan baik karena kita berdua mempunyai chemical yang sama, mempunyai chemistry yang sama, dan kita juga bisa berbagi bersama-sama. Iya. Itu dia Mas Pramono Anung, kelihatan bersinar, gereng kayak gini itu gimana resepnya Mas? Ya karena bekerja dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan kesungguhan, dan juga nggak pernah merasa bahwa itu menjadi beban. Sebab kalau melihat surat sehari 1.000 saja, katakanlah bayangin. dibagi dua, saya 500, Mas Pratik 500. Untuk membaca 1 menit aja sudah 500 menit. Itu dibaca beneran sama Iya harus Mas dibaca. Pram itu semua ya, dibaca Dan nggak boleh salah. Nggak diserahkan staf? Ya ada rumusnya. Ada rumusnya ya? Nanti kalau udah jadi seska Oh, baru ya. tahu. Kita ini antara disindir dengan doa itu beta tipis. Ya mudah-mudahan jadi doa ya kan. Mas Pram ini posisinya di Seskap jadi penting karena ya ada yang julukin istilahnya itu apa ya? Mentibu jilid 2. Mentibu. Apa itu? Menteri titipan ibu. Wah. Jilid 2 jilid 1-nya Mbak Puan, keduanya Mas Pram. Apa benar begitu sih Mas? Iya karena sehari-hari dengan presiden dan apapun Ibu Mega adalah ketua umum partai terbesar saat ini dan juga anggota fraksinya terbesar, harus ada komunikasi yang baik antara presiden dan PDI Perjuangan. Saya bertugas menjembatani. Nah, ini Kalau ada hal-hal soal yang kurang jembatan ini baik, penting ini. kalau ada hal-hal yang bisa menimbulkan distorsi, maka saya yang menjembatani. Oh. Jadi fungsinya mediator atau jembatan ini bukan malah memperjauh, tapi memperpendek, mendekatkan, menyamakan. Sehingga dengan demikian yang namanya pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan mudah dan gampang. Maka sejak saya menjadi penghubung relatif, Om Wai, hubungan presiden dengan Ibu Mega, dengan partai sangat baik. Alhamdulillah. Sangat baik. Nah, maksud saya, kira-kira kalau untuk berpihak, kira-kira Mas Pram harus milih kemana nih kira-kira? Kan ada tuh, mau bosnya itu ke Pak Jokowi apa bosnya ke Bu Mega? Kalau sebagai sekretaris kabinet harus loyal, taat, patuh kepada presiden. Sebagai kader partai, taat, patuh kepada Bu Mega. Oh. Om Boy mau di mana? Lah, iya. Cuman masalahnya kan pernah nggak? Ya itu bukan rahasia umum kan? Kalau misalnya Bu Mega ada kepentingan apa-apa, nelpon Mas Pram, urusan iki. Nah, pernah nggak itu, Mas? Misalnya loh, nah ini jangan. Ya, Pram. pasti pernah. Nah, ya kan? Pasti pernah. Karena bagaimanapun hubungan pemerintahan, hubungan kepartean, hubungan personal itu kalau ada hal yang bisa dilakukan pasti kita lakukan. Tetapi apapun pasti akan saya laporkan kepada presiden. Karena nggak mungkin kita lakukan sendiri. Dan ini adalah membangun supaya ada keterbukaan. Dan apapun hasilnya juga saya laporkan ke Bu Mega. Maka kalau kita lihat sikap Ibu Mega dan juga sikap partai kepada Pak Jokowi adalah 1000% mendukung. Jadi ini ada pertanyaan sedikit nakal nih Mas Pram. Kalau Mas Pram dibilang bonekanya Bu Mega itu bener nggak sih itu sebenarnya? Orang ganteng gini kok dibilang boneka. Cerdas ya jawabannya ya. Ya kan? Nggak maksudnya kalau mauan Bu Mega itu selalu harus dipenuhi nggak sih? Enggak. Bu Mega adalah tokoh yang sudah kenyang. Beliau dilahirkan, betul-betul lahir sudah jadi anak presiden. Pengalamannya panjang. Dan beliau sangat rasional. Beliau adalah orang yang terbuka untuk kita berdiskusi, berdebat. Waduh, luar biasa. Aduh, ini sudah gak ada yang perlu ditanyakan lagi ya kira-kira ya. Yang lebih sensitif lagi dong. Apa lagi yang mau sensitif? Apa? Yang susah, tanyanya yang Gak apa-apa, susah. gak Gak apa-apa, saya jawab. Serius pasti. nih? Serius. Yang susah saya jawab. Ini Mas Pram punya nggak sih? Punya jimat apa punya aji-aji nggak sih untuk? Saya punya lesung pipit. Oh iya. Dan lesung pipit ini yang membuat kita menjadi lebih menarik. Jimatnya itu aja. Oh gitu. Luar biasa. Mas Pram. Om Boy sampai terharu nih kan. Tapi ini kira-kira ada musik yang lagi nganggur nih kira-kira. Kalau Mas boleh Pram, saya mau nyanyi. Mau nyanyi lah? Boleh. Serius mau nyanyi. Tapi yang cakep suaranya. Tepuk tangan Mas Pramono Anung. Itu nyanyi.
Luar biasa. Wih. Mas Pram juga kemana-mana sama presiden toh ya. Pernah nggak Mas dalam pertemuan itu sebenarnya lebih banyak presiden yang bicara ke Mas Pram apa Mas Pram yang bisikin presiden? Ya harus presiden dong yang Tapi kalau Mas Pram suka bisik-bisikin juga ya? Kita hanya memberikan pointer karena bagaimanapun dengan beban. Jadi satu hari itu presiden bisa 12 kali pertemuan. Tentunya tidak semua beliau bisa hafal tentang substansinya. Maka tugas sekretaris negara, sekretaris kabinet adalah mengingatkan tentang substansi apa yang beliau perlu sampaikan. Oke. Termasuk mengingatkan waktunya segala Termasuk macam, mengingatkan waktu. Termasuk mengingatkan hadiahnya jangan lupa pakai sepeda gitu apa itu. Sekarang udah nggak boleh lagi sepeda. Nggak boleh apa Mas? Sebenarnya beliau mau membagi sepeda, tapi kan nggak boleh sama KPU Bawaslu. Oh, udah nggak boleh ya. Ngomong-ngomong, kan Mas Pram juga pasti punya hobi ya, selain kesibukan menjadi pejabat negara. Apa Mas hobinya Mas? Salah satu hobi saya sebenarnya sepeda. Saya orang yang betul-betul work hard, play hard, itu harus kita jalankan. Maka saya kalau olahraga juga olahraga beneran yang ekstrim. Termasuk yang road bike Jakarta Bogor PP udah biasa. Oh, kuat dong Mas ya? 124 kilo. Luar biasa. Pantesan seger banget, Fred. Nah, Mas Pram, kalau sepedaan biasanya kan pahanya atau yang itu Kentol. Kentolnya bener Mas. Coba tak. Wih, keras. Luar biasa. Keras. Mas, itu yang keras yang lain juga bisa ya kemungkinan ya? Disensor. Sensor. Loh, ini menurut visitalitas itu benar bisa ya? Enggak. Intinya begini, orang mau bekerja keras, kita bekerja hampir 13-14 jam setiap hari. Maka kalau fisik nggak kuat, batin nggak kuat, kita sendiri nggak kuat, nggak bakal bisa. Luar biasa. Maka saya selalu setiap hari pagi 1 jam 30 menit treadmill. Rutin tuh selalu ya? Setiap hari. Oke. Sekarang aku mau pamerin. Sini. Pegang deh. Luar biasa. Mas, bentar tak pamerin, aku juga punya sepeda. Tunggu dulu, tak situ aja dulu. Oke, tadi. I will show you how to use riding my bicycle. Mana Lagunya sepeda? bicycle dong. Sebentar, mana sepedanya? Mantap lah. Encok. Weh, luar biasa Kak. Goodbye. Loh, kok lihat-lihat kenapa? What's wrong with my bicycle? Tahu nggak ini sepeda? Hah? Sepeda ini kenapa ada di Indonesia? Kenapa tak angkat ini Mas? Aduh, sepeda mahal ini. Jadi ini Sepeda aku loh Mas. Hah? Ini sepeda yang dipakai pada saat juara Tour de France tahun 2014. Wow. Karena ringan banget nih. Pakai ini aja bisa. Pakai ini, ya Allah. Loh ini Mas sepedanya siapa? Ya sepedanya Om Wael. Oh iya, terus dipinjam sama Mas Pram gitu ya? Saya hanya bisa menjelaskan aja. Oh iya. Oh, ini kalau Mas naik gunung, jurang apa bisa begini sih? Apa curug apa? Oh ada beda-beda. Oh beda. Jadi sepeda ini kan untuk road bike istilahnya begitu. Oh, tapi ada juga yang untuk mountain bike, ada juga yang untuk downhill, turun ke bawah. Waduh, paham banget soal sepeda ya, luar biasa. Aduh. Hah? Sampai sekarang masih tetap Mas sepedaan? Sudah hampir 3,5 tahun nggak sepedaan. Oh gitu ya, oke. Tak taruh sini dulu ya. Iya. Aduh, kita ngangkat gini aja udah encok. Aduh, sepedaan udah, politik sudah, kabinet sudah. Sekarang ada, ya ini ada foto-foto yang sayang kalau nggak dipajang ditunjukkan ke sampean ini. Coba. Ini apa Mas? Boleh dilihat nggak? Boleh dong. Ini apa ini? Satu-satu. Ini motor saya loh. Ini apa Mas? Ini motor saya dari SMP, SMA sampai dengan kuliah di ITB. Wow. Jadi Honda C70. Waktu di ITB dulu katanya sampean bandel juga ya katanya. Ya haruslah. Oh? Enggak, saya aktivis, saya ketua
himpunan, ketua Dewan Mahasiswa ITB. Jadi saya termasuk yang sering diperiksa oleh Kamtib. oleh Waktu itu ya? Waktu itu ya? Iya Mas. Ini tadi soal, ini siapa Mas? Ini ibu saya. Oh ini ibunya Mas Pram ya? Orang yang membuat saya kuat dan membuat saya sampai hari ini karena doa beliau. Seberapa dekat Mas Pram sama ibu? Saya sama ibu mungkin nggak percaya sampai beliau meninggal itu hampir setiap hari telepon 3-4 kali. Setiap hari dimanapun, mau di Amerika, mau di mana. Saya meyakini bahwa siapapun orang itu menjadi seseorang paling utama selain dia berikhtiar adalah karena doa ibu. Mantap. Satu lagi nih, saya tahu ini. So Mas. Tuh kok punya ini, aku aja nggak punya nih. Lo ya nggak punya. Oh wah kan jagoan kan? Ya kan? Mantan Siapa? pacar. Oh mantan pacar. Masih muda ya? Hah? Matanya itu loh. Waduh. Ini true Kenapa? story. Iya Mas. Jadi saya lulus ITB tepat waktu karena diluluskan. Kemudian kerja, kemudian betul-betul bercita-cita mau cari istri. Padahal udah punya pacar pada waktu itu 7 tahun lebih. Banyak pacar. Ketemu istri saya ini hanya 1 hari saya lamar malamnya. Kenapa? Saya bilang sama dia, kamu pacar saya yang ke-14. Saya nggak mau lagi pacaran, boleh nggak kamu jadi istri saya? Ini swear, demi Allah. Ini true story. Luar biasa. Dah. Mbak siapa namanya? Hani. Mbak Hani kan Ya. ya? Mbak Hani pasti terharu ya kan? Ya. Mudah-mudahan benar nih omongannya beliau nih. Tapi bener, karena pada waktu nikah, ada yang nangis, udah kayak itulah apa? Kayak drama. Waduh. Ya, Mas Pram. Ya, sesi berikutnya biasa setiap tamu ini kita ajak tuh challenge, ya kan? Kita hobi kalau di challenge. Ya, begitu ya. Ya, apalagi suka balap sepedaan gitu kan, goes gitu ya, challenge itu kecil. Nah, kita biasa untuk dibantu sama Andini. Andini, mainkan. Apa kabar Om Wan? Baik, come here please. Oh iya. Salim dulu dong sama Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sama Om Pram nih salam. Nah, Bapak. oh Bapak ya? Mas. Oh Mas Pram. Kalau sama ini Om Wai. Ini Uncle, Om Wai, uncle. ini Bapak. Pak D juga boleh. Pak Ade, oke. Oh, gitu. Kita beralih ke sana dulu, Iya, iya, moving. oke. Aku sambil Oke. ini mau menjelaskan. Ini kita mau ngapain nih? Jadi challenge kita pada malam hari ini adalah akan ada gambar tokoh. Oke. Pokoknya aku akan mempraktekkan Oke. gestur atau misalkan clue, sedikit clue dan harus langsung menebak. Kalau tidak bisa ucapkan kata pas, kita akan lanjut. Kalau bisa Langsung dapat dapat skor. nilai. Iya, Tapi iya. nggak dapat sepeda loh Pak. Andini bantuin aku dong. Oh iya aku akan Nanti pasangannya kamu sama Mas Pram aja deh. gini ya, Omnya biar ini nggak kalau sendiri. kalau cewek lihat casing ya begitu. Pokoknya kan. Nggak, Omnya biar nggak sendiri, aku mau panggil Ami buat Ya nemenin. boleh. Biar adil kan. Boleh. Ami. Mainkan. Aku temenin Om Wai Iya. ya. Oke. Kita akan mulai ya dari sekarang. Iya. Ini ya, Ainun. Habibi. Ya. Wah, gampang sih. Berat ini berat. Aduh, aku nggak bisa lagi praktekin gaya joget. Oh, Michael Jackson. Iya. Oh, kamu tadi mirip gayanya. Iya maksudnya. Saya kira mau pipis tadi. Om Wai. Tiga. Lima ya. Ini tiga nih. Mantan Presiden RI. Soekarno, Soeharto. Megawati. Jadi begini. Oh, SBY. Begini, begitu. Aku dapat partnernya yang pas Iya. nih. Ini berapa nih? 4 nih. Jadi perekonomian kita sedang meroket. Jokowi. Ada. Terakhir ini. Jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. MC nih. Iya, siapa? Boleh nggak aku sebutin ini? Tantowi Yahya. Bukan. Farhan. Bukan. Pemirsa, Ibu. Gitu. jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak. TV One, Pak, TV One. Oh,
Karni. Ya, Karni. Betul nggak? kasih. Kan betul Karni. Bener loh. Tapi pas. Pas, Karni. Lima loh. Ya udah pas, kasihlah. Tos dulu. Tos. Gantian Ayo dia. Om Boy. Challenge Ayo untuk kita Om kalahkan Boy. mereka. Ayo Om Boy. Nggak boleh ngintip loh. 1, 2, 3. Curi. Rumah Irama. Mantap. Ini cantik-cantik. Om Boy pasti suka. Maju, mundur, cantik. Itu Itu siapa Om Boy? mantan bakal calon kita. Bakal calon apa? Mantan bakal calon. Jadi Mantan. nggak jadi ya Om? Nggak jadi mantan bakal calon yang nggak jadi. Bukan bakal calon ini kan, caleg kan? Bukan. Bukan. Oh, beda. Nih. Next. Susah nih. Susah. Pak, pak, preman. Oh. Pak, pak, Iwan Fals. metropoli. Nah. 1, 2, 3, 4, Ikan Fauci. 5. Aku mau ngomong ikan Fauci. Enggak. Iwan Fals. Bohong. Enggak Aku mau bisa ngomong jauh ikan banget. Fauci. Tapi masih dua ya. Fauzi ya. Masih tadi. Kasih. Sip. Jangan kalah sama Mas Pram. Ayo, lagi. Ah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Nggak mungkin nggak tahu, itu kan viral banget lagunya. Agim. Yeay! Ayo, Bay! Nama aku Bento, rumah adalah state. 2, 1. Tadi. 1. Iwan Fals. Bento siapa? Padahal dia Padahal tahu. seumuran loh ya, maksudnya satu angkatan loh. Pura-pura Om Boy ini nggak Biar tahu biar loh. sama ya Om, biar sama Om. Kita Ngalah. aja harus ngalah sama Oh, tuan iya. rumah. Sama tamu. Sama dong. tamu ya. Ya ini pencitraan aja pura-pura lupa. Oke. Terima kasih challenge-nya Mas Pramono Anung. Luar biasa sekali. Selamat atas kemenangannya dan juga mau datang ke sini jauh-jauh di tengah On Ya. menang hari ini tanda-tanda menang tahun depan. Iya. Aja gitu. Oke. Kita pamit dulu. Kita harus pamit dulu karena akan ada tamu di sesi berikutnya. Selamat malam. Kita selfie dulu dong. Om Boy.